Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramli Ramadan. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran perekonomian Indonesia dengan topik pengangguran di Indonesia. Apakah teman-teman sekalian tahu apa itu pengangguran? Pengangguran orang yang malas mencari kerja atau orang yang tidak mau kerja. Ya, itu benar. Biar teman-teman bisa lebih mengetahui apa itu pengangguran, mari kita simak baik-baik. Pengangguran adalah sebutan untuk angkatan kerja penduduk berumur 15-65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Menurut Januar 2009, pengangguran adalah keadaan di mana angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tapi belum mendapatkannya. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik Angkatan Kerja adalah jumlah penduduk yang kerja dan yang tidak bekerja berumur lebih dari 15 tahun. Pada tahun 1960-an, Indonesia terjadi krisis keuangan Asia yang mengalami merusaknya pembangunan ekonomi di Indonesia untuk sementara dan menyebabkannya angka pengangguran di Indonesia meningkat menjadi lebih dari 20% dan angka tenaga kerja yang harus bekerja di bawah level kemampuannya juga meningkat. Sementara banyak yang ingin mempunyai pekerjaan full time hanya bisa mendapatkan pekerjaan part time. Sementara itu, sebagian besar tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan di daerah perkotaan karena krisis pindah ke pedesaan dan masuk ke dalam sektor informal. Sejak tahun 2000-an, Indonesia telah mengalami pertumbuhan makroekonomi yang kuat dan Indonesia telah pulih dari krisis. Sektor informal ini, baik di kota maupun di desa, sampai sekarang masih tetap berperan besar dalam perekonomian Indonesia. Walau agak sulit untuk menentukan jumlahnya secara pasti, diperkirakan bahwa sekitar 55-65% pekerjaan di Indonesia adalah pekerjaan informal. Saat ini sekitar 80% dari pekerjaan informal itu terkonsentrasi di wilayah pedesaan, terutama di sektor konstruksi dan pertanian. Pada tahun ini, BPS atau Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran Indonesia sebesar 9,1 juta orang pada tahun 2021 bulan Agustus. Jumlah ini naik dari 8,7 juta orang pada Februari 2021, tetapi menurun jika dibandingkan 9,8 juta orang pada periode yang sama tahun lalu. Namun, pengangguran Indonesia menurun jika dilihat dari tingkat pengangguran terbuka TPT atau tercatat TPT Indonesia sebesar 6,49% pada Agustus 2021. TPT ini menurun dari 9,72% pada Februari 2021 dan 7,07% pada Agustus 2020. Dan itu, pandemi COVID-19 masih memberikan dampak negatif terhadap kondisi ketenagakerjaan Indonesia, tetapi dampaknya tidak sebesar tahun sebelumnya. Saat pertama kali Indonesia menghadapi ancaman virus, sebanyak 21,32 juta orang penduduk usia kerja terdampak COVID-19, turun 7,8 juta orang dari Agustus 2020 yang sebesar 29,12 juta. Adapun pengangguran akibat COVID-19 menurun 740 orang dari 2,56 juta pada Agustus 2020 menjadi 1,82 juta. Lalu pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja menurun 6,62 juta orang dari 24,03 juta pada Agustus 2020 menjadi 17,41 juta. Menurut staf ahli Menteri Koperasi dan UKM bidang produktivitas dan daya saing, Julius mengungkap biang kerok tingginya angka pengangguran di Indonesia. Julius bilang adanya ketidakcocokan antara pendidikan dan pekerjaan atau mismatch menjadi penyebab utama banyaknya masyarakat yang tidak terserap lapangan kerja. Kesimpulan dari video ini adalah pengangguran berdampak pada pembangunan dan ekonomi. Pembangunan suatu negara bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya pengangguran.
Dampak pengangguran di bidang pembangunan dapat menurunkan pendapatan per kapita masyarakat, sumber utama kemiskinan, hingga pemborosan sumber daya dan potensi yang ada. Semoga pengangguran di Indonesia semakin berkurang dan perekonomian Indonesia semakin membaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini, dan saya minta maaf apabila saya salah mengucapkan kata-kata atau salah mengasih informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.